Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Anas Anwar, Siti Nur Aini, dan Yayu Aulia. Kami di sini akan memaparkan atau mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu mengenai tentang program pendidikan kecakapan kerja bagi pendidik PAUD. Yang pertama itu pada bab pertama akan disajikan oleh saudara Anas. Yang kedua itu pada bab 2 akan disajikan oleh saya sendiri, Siti Nur Aini. Dan yang ketiga akan disajikan oleh saudara Yayu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kepada saudara Anas dipersilakan untuk mempresentasikan pada bab 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan tentang bab 1, yaitu latar belakang dengan menjamunya lembaga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD, seperti Taman Penitipan Anak atau TPA, kelompok bermain playgroup atau taman kanak-kanak yang kita sebut TK, dan satuan pendidik atau usia dini sejenis di seluruh Indonesia, baik formal maupun non-formal, masih belum didukung oleh guru pendidik atau PAUD yang memiliki kompetensi sesuai standar nasional PAUD. Misalnya guru atau pendidik PAUD yang bukan dari lulusan sarjana PAUD atau guru pendidik PAUD yang hanya sebatas lulusan SMA atau SLTA sederajat. Oleh sebab itu, maka diperlukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidikan PAUD tersebut minimal jenjang 3. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara membuat sebuah program yang dapat meningkatkan kualitas pendidik PAUD lebih berkompeten melalui suatu lembaga yang diantaranya adalah LKP, PKBM, PAUD, dan perguruan tinggi. Dengan adanya program tersebut, setidaknya guru pendidik atau PAUD di Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya, dapat lebih berkompeten dan lebih berkualitas. Poin kedua ada dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 201 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidik. Dan peraturan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan pelatihan dari satuan pendidik non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri. Poin keempat ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Yang ketiga ada maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud untuk menjalankan suatu program, yaitu program pendidikan kecakapan kerja atau PKK bagi pendidik di pendidikan anak usia dini atau PAUD, agar pendidik di PAUD lebih berkompeten dan bisa menjalankan tugasnya sesuai standar kompetensi pendidikan PAUD. Yang kedua ada tujuan. Poin pertama, menambah wawasan pengetahuan seorang pendidik tentang bagaimana untuk menjadi guru atau pendidik yang baik bagi anak usia dini. Poin kedua, meningkatkan kualitas kompetensi pendidik PAUD agar menjadi pendidik yang berkualitas dan berkompeten. Dan yang terakhir ada sasaran program. Adapun sasaran program ini adalah kepada seluruh guru atau pendidik PAUD yang ada di kabupaten maupun kota Tasikmalaya, khususnya pendidik PAUD yang bukan dari lulusan sarjana PAUD, yang hanya lulusan SMP, SMA, LSL atau SLTA sederajat. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, mungkin setelah penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya proposal ini, nah di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proposal ini, yaitu pada bab 2 yang isinya itu membahas tentang yang pertama pengertian program PKK pendidik PAUD, yang kedua itu ada tujuan program PKK pendidik PAUD, yang ketiga ada penyelenggara program PKK pendidik PAUD, dan yang keempat ada peserta didiknya, yang kelima ada proses pembelajarannya, yang keenam ada evaluasi, dan yang terakhir ada indikator keberhasilannya. Pertama ini akan menjelaskan tentang pengertian PKK pendidik PAUD. Nah, untuk PKK itu sendiri merupakan singkatan dari pendidikan kecakapan kerja. Nah, untuk
selanjutnya untuk PAUD itu sendiri sudah diketahui ya, bahwa PAUD itu singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, untuk pengertiannya itu, PKK Pendidik PAUD itu merupakan program layanan pendidikan dan pelatihan yang orientasinya itu pada perkembangan dan peningkatan kompetensi yang diberikan kepada guru atau pendidik PAUD yang belum memiliki kompetensi minimal setara jenjang 3 gitu. Jadi maksudnya itu program PKK Pendidik PAUD itu layanan pendidikan atau layanan latihan bagi seluruh pendidik PAUD atau guru PAUD yang ada di Indonesia, khususnya ini di Tasikmalaya, yang belum memiliki kompetensi minimal setara jenjang 3 atau belum sarjana gitu. Misalkan hanya lulusan SMP, SLTA atau sederajat. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan program PKK Pendidik PAUD. Nah, yaitu diantaranya untuk menjaring dan meningkatkan kompetensi si pendidik PAUD itu sendiri, terutama yang ada di Tasikmalaya, dan terutama juga yang hanya lulusan SMA atau SLTA sederajat gitu, agar mereka tuh diberikan memiliki kompetensi sesuai standar pendidik PAUD. Nah, untuk yang ketiga itu ada penyelenggara program PKK Pendidik PAUD. Nah, untuk program PKK Pendidik PAUD ini diselenggarakan oleh PKBM Gema. PKBM Gema Kota Tasikmalaya yang tepatnya berada di Jalan Benda nomor 37, nomor 72, Cikalong, dan Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Nah, PKBM Gema ini merupakan salah satu satuan pendidikan nonformal yang ada di Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan beberapa program, yaitu yang pertama itu ada program paket B, program paket kesetaraan paket C, dan PAUD. Nah, untuk profilnya itu sendiri PKBM Gema Anda bisa lihat sendiri di layar ini. Selanjutnya mengenai peserta didik. Nah, untuk pada awal dibukanya PKBM ini, peserta didiknya itu ada sekitar 60 orang. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya PKBM Gema ini, maka si warga belajarnya pun semakin meningkat. Dan sekarang ini ada sekitar 217 orang untuk warga belajar di kesetaraan paket B dan kesetaraan paket C. Sedangkan untuk peserta didik PAUD ada sekitar 37 orang, dan untuk peserta didik PKK PAUD ini sendiri sebanyak 24 warga belajar. Dan untuk daftar nama peserta didik program PKK PAUD ini bisa dilihat di layar ini. Lalu yang selanjutnya itu ada proses pembelajaran program PKK Pendidik PAUD. Nah, untuk prosesnya itu sendiri dilakukan secara 4 hari atau 4 pertemuan ya, dengan memberikan materi dari instruktur kepada peserta didik pada hari pertama atau pada pertemuan pertama dan pada jam pertama pula, yaitu pukul 7 pagi sampai pukul 8 pagi. Nah, di situ tuh dimuat selama pembelajaran itu tuh yang pertama pemberian materi, yang kedua praktek, ada prakteknya, maksudnya aktualisasi dari materi tersebut, dan yang ketiga ada evaluasinya. Jadi maksudnya yang pertama itu dilakukannya pemberian materi dari instruktur kepada peserta didik. Nah, kemudian setelah materinya telah disampaikan kepada peserta didik oleh instruktur itu, lalu dilakukanlah praktek yang merupakan aktualisasi dari
materi tersebut. Nah, kemudian lalu dilakukannya evaluasi, misalkan dengan tes tulis gitu sebelum berakhir pada pertemuan pertama. Nah, untuk yang selanjutnya pada pertemuan kedua, ketiga, dan keempat seperti halnya pada pertemuan yang pertama. Yang selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi pembelajaran dari program pendidik PAUD ini, evaluasinya itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada evaluasi perkembangan, ada evaluasi akhir, dan evaluasi uji kompetensi. Nah, bedanya itu kalau evaluasi perkembangan dilakukan pada saat pembelajaran setelah selesai. Jadi pada pertemuan pertama, pada jam pertama, si pendidik sudah memberikan materi dan praktek. Nah, lalu melakukannya evaluasi itu tersebut. Seperti halnya yang dikatakan saya pada proses pembelajaran gitu. Nah, untuk yang evaluasi akhir, evaluasi akhir ini dilakukan pada akhir pertemuan. Maksudnya itu akhir pertemuan, kan pertemuannya itu ada 4 kali pertemuan ya. Nah, pada pertemuan keempat dilakukan evaluasi secara tes tulis oleh instruktur, dan itu tuh serempak. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi uji kompetensi. Nah, kalau evaluasi uji kompetensi ini dilakukan setelah evaluasi akhir atau evaluasi tulis pada di lembaga PKBM tersebut. Nah, kalau uji kompetensi dilakukan di lembaga PAUD yang telah minimal terakreditasi B. Nah, di situ tuh peserta didik diujinya tuh dengan cara mengajar di PAUD tersebut. Dan untuk yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Nah, untuk yang pertama itu indikator keberhasilannya peserta didik dapat menyelesaikan program pelatihan dengan tuntas dan mengikuti uji kompetensi, serta peserta didik itu memiliki kompetensi yang relevan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan atau sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan proposal bab 2 ini. Nah, mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Yayu yang akan memaparkan pada bagian proposal bagian bab 3 mengenai anggaran. Kepada saudara Yayu dipersilakan. Selanjutnya adalah rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya adalah perkiraan biaya atau anggaran yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Rencana anggaran biaya tersebut dapat meliputi alat, bahan, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam suatu kegiatan, perencanaan anggaran biaya ini merupakan sesuatu hal yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan tersebut. Rencana anggaran biaya ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang akan memberikan dananya kepada pihak penyelenggara kegiatan. Dalam PKK PAUD ini, pihak yang akan memberikan dana yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk menunjang proses kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh lembaga terkait, yaitu pada kegiatan ini dilaksanakan oleh PKBM Gema Tasikmalaya. Selanjutnya adalah lampiran. Nah, dalam lampiran ini terdapat informasi-informasi terkait lembaga yang penyelenggara kegiatan PKK PAUD ini. Nah, dalam proposal ini pihak penyelenggaranya adalah PKBM Gema Tasikmalaya. Nah, dalam lampiran ini terdapat beberapa informasi diantaranya, yaitu izin operasional, hasil akreditasi, lalu akta pendirian, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan belajar, fasilitas yang fungsinya sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang akan berhubungan dengan proses belajar mengajar.